pujian yang barusan kita nyanyikan ini bukan hanya sekedar pujian yang kita suka untuk kita nyanyikan saja, tapi sesungguhnya pujian ini adalah sebuah ungkapan hati dari seorang penyanyi kepada Tuhan, di mana dia berkata lewat nyanyian ini bahwa kekuatan yang ada padanya itu semuanya bersumber dari Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, kita harus memaknai, mengerti akan apa yang dikatakan oleh syair demi syair dari pujian itu. Karena ketika kita mengerti, kita masuk dalam setiap pujian penyembahan kita, maka kita akan merasakan kekuatan daripada pujian itu, kedahsyatan dari setiap nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa kita melihat pembacaan firman Allah di dalam kitab Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama. Perhatikan baik-baik setiap ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama pada saat pagi menjelang siang ini. Mari. Rut pasal pertama, mari semua kita bangkit berdiri. Ayat pertama mulai. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ya, garis bawahi kata ada kelaparan terjadi di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tuhan berkati. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita dengarkan pagi hari ini menceritakan tentang sebuah kisah, sebuah keluarga yang dimana Alkitab berkata mereka ini adalah orang Israel yang tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Pada suatu ketika Tuhan mengizinkan situasi keadaan hari itu terjadi yang namanya kelaparan atau kesusahan, penderitaan. Saya selalu pakai bahasa terjadi padang gurun bagi keluarga ini, bagi anak Tuhan ini, suami istri bahkan kedua anaknya. Di tengah kelaparan, di tengah penderitaan yang mereka alami, sepertinya mereka mulai tidak tahan. Tidak tahan dengan situasi, tidak tahan dengan kondisi keadaan hari itu. Sehingga mereka mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari Bethlehem. Bapak Ibu, berbicara tentang Bethlehem. Bethlehem yang artinya adalah rumah roti, rumah keberkatan,
segala sesuatu yang diperlukan. Rumah di mana yang Allah mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Rumah yang di mana Allah bawa umat Tuhan untuk ada di dalamnya, yaitu Bethlehem. Itu arti Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, kita melihat bahwa Elimelek dan Naomi mengambil sebuah keputusan yang saya katakan keputusan yang paling salah yang pernah diambil oleh keluarga ini. Kenapa saya katakan salah? Pada saat itu Tuhan sedang mengizinkan terjadinya kelaparan di tanah Israel. Tuhan sedang mengizinkan terjadinya yang namanya penderitaan. Tetapi sekali lagi, sekalipun Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan tetap ada bagi mereka di Bethlehem. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap mengadakan, Tuhan tetap mencukupkan, Tuhan tetap menyediakan, sekalipun terlihat sepertinya sulit, susah, menderita. Saya percaya penderitaan yang dialami oleh keluarga Elimelek ini tidak selasa menderita ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kita melihat di padang gurun bagaimana umat Israel berseru, berteriak, Musa, kami minta roti. Diberikan nggak? Diberikan nggak? Siapa yang berikan? Hah? Tuhan yang sediakan. Hari ini juga mereka teriak, Musa, kami minta daging. Disediakan nggak? Diberikan juga, disediakan oleh Tuhan. Oh Musa, kami kepanasan nih padang gurun. Apa yang Tuhan buat? Tuhan beri tiang awan. Untuk apa? Untuk apa tiang awan itu? Supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Kalau mereka kedinginan menggigil, Musa, kami kedinginan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan berikan tiang api. Penderitaan yang dialami keluarga Elimelek belum seberapa dengan dibandingkan ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Cuma yang menjadi persoalan di sini, ingat baik, ya, keluarga jemaat Tuhan kita semua pada saat siang hari ini. Yang menjadi persoalan di sini adalah ketika mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya kelaparan, bagaimana sikap apa yang diambil oleh keluarga ini? Haleluya. Haleluya. Ketika kesusahan datang, ketika penderitaan datang, ketika kelaparan datang, apa yang mereka perbuat? Apakah mereka hanya menunggu saja pemberian orang, ataukah mereka cari Tuhan? Ini persoalan. Kegagalan keluarga Elimelek adalah mereka hanya menantikan berkat itu datang saja, tapi mereka tidak mau cari sumber dari berkat itu. Haleluya. Padahal mereka sudah ada di rumah berkat itu. Mereka sudah ada di situ. Tapi mereka tidak mau cari sumber itu. Mereka hanya menunggu saja. Kalau khotbah Ibu Gembala kemarin di salah satu acara, ya, di live streaming, kegagalan orang lumpuh di kolam Bethesda itu, ya, kegagalan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu bukan karena dia tidak bisa masuk atau nyemplung ke kolam itu, bukan. Tapi kegagalan orang lumpuh itu adalah pertama, dia hanya mengharapkan belas kasihan orang. Yang kedua, dia
dia berusaha dengan kekuatannya. Yang ketiga, dia bergantung kepada kolam itu. Itukah itu yang hal-hal seperti itu yang terjadi bagi keluarga Elimelek? Dan saya percaya bahwa itu tidak akan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Haleluya. Kegagalan keluarga Elimelek untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mencari sumber daripada berkat itu. Mereka hanya menunggu. Mereka hanya menunggu. Oh, nanti kami dikirimkan. Oh, nanti kami dikasih. Mari minta tolong anak-anak gimana? Ya. Supaya firman Allah tidak dicuri dari kita. Habis tidak mencuri perhatian firman kita untuk mendengarkan firman Allah. Elimelek dan kaum hanya menunggu saja belas kasihan orang, menunggu pemberian orang. Ini yang salah. Sikap seperti ini yang salah. Sikap seperti tidak boleh dimiliki oleh anak Tuhan. Amin. Kita harus tahu bahwa Dia Allah, Dia sumber dari segala-galanya. Katakan amin. Dia sumber. Kita harus cari sumber itu. Kita harus datang pada sumber itu. Bukan datang kepada manusia. Bukan datang berharap kepada manusia. Tapi cari Tuhan. Haleluya. 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 Tapi apa sikap yang diambil oleh Elimelek? Saya mau bawa keluarga saya ke Moab. Sepertinya di Moab itu tempatnya tempat yang enak. Di sana banyak makanan. Padahal firman Tuhan sudah melarang. Jangan bergaul dengan orang bangsa Moab. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa yang apa? Tidak takut Tuhan. Elimelek dan Naomi mengambil sebuah keputusan. Kami mau ke Moab. Karena mereka lihat, wah, di Moab banyak makanan. Di Moab ada pertolongan. Kadang-kadang kita suka terkecoh dengan pandangan mata kita. Bahkan ketika Abraham dan Lot ya, diperhadapkan dengan sebuah pilihan, Abraham bilang kepada Lot, pilih aja mana yang kamu mau. Ya, kamu mau tempat, kamu mau tinggal di mana? Kamu dan orang-orangmu mau tinggal di mana? Silakan pilih. Ketika Lot melihat, wah, sebelah kiri sepertinya gersam, di sebelah kanan, wih, sebelah kanan subur, banyak airnya. Dia pilih mana? Hah? Lot pilih yang mana? Yang subur. Hati-hati dengan pandangan mata kita loh. Pandangan mata kita bisa mengecoh kita. Sama seperti Elimelek dan Lot. Mereka terkecoh. Saya mau ke situ karena di situ banyak berkatnya. Maka saya bawa keluarga saya keluar dari Bethlehem. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca seterusnya yang terjadi bagi keluarga ini, yang pertama, apa yang Tuhan buat? Ketika mereka keluar dari Bethlehem, mereka masuk ke tanah Moab. Apa yang Tuhan buat? Yang pertama apa? Elimelek mati. Setelah Elimelek mati, siapa mati? Ya? Kedua anaknya mati. Lebih baik atau malah lebih menderita? Jauh dari Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan, lebih baik atau menderita? Paulus pernah berkata begini, penderitaan,
kesusahan, kelaparan, ya, tidak dapat memisahkan aku dari kasih karunia Tuhan. Itu prinsip yang dipegang oleh Paulus. Ini Elimelek dan keluarganya orangnya pelin-pelan orangnya. Hanya gara-gara kelaparan, hanya gara-gara mereka tidak bisa makan, mereka cari pertolongan kepada manusia. Mereka lari ke Moab. Tapi Tuhan buat sesuatu bagi keluarga di tanah Moab. Satu persatu, mulai dari Elimelek dan kedua anaknya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini, saya mau ingatkan kita, jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun kondisimu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, jangan pernah keluar dan tinggalkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Jangan pernah ditukarkan dengan apapun. Tadi pagi saya katakan bahwa jangan pernah tukarkan kebenaran Allah dengan kebenaran manusia. Haleluya. Sekalipun hari ini engkau ada pada titik yang paling rendah sekalipun, ingat, firman Tuhan katakan apa? Pencobaan yang engkau alami hari ini akan melebihi kekuatanmu. Amin. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian pula janji Tuhan. Hari ini engkau ada pada titik paling rendah, tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa menjangkaumu. Haleluya. Bukan berarti Tuhan tutup mata, bukan berarti Tuhan biarkanmu, tidak. Tapi di saat itulah engkau dapat berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan saja. Amin. Amin. Haleluya. Biasanya orang kalau lagi senang dia nggak butuh pertolongan. Betul nggak? Betul nggak? Orang kalau lagi kuat dia tidak butuh pertolongan. Orang kalau lagi sejahtera dia tidak butuh pertolongan. Siapa yang butuh pertolongan? Ya? Orang yang tidak berdaya. Orang yang ada pada titik yang paling rendah. Dia yang butuh pertolongan. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Ketika Paulus mengalami semua hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak, bahkan dia katakan bahwa seperti ada duri dalam daging, ya, maka dia katakan apa? Dia juga bilang apa sama Tuhan? Tuhan, sudah terlalu berat Tuhan, terlalu berat apa yang aku alami hari ini. Tapi jawab Tuhan apa? Cukup, kasih karunia. Paulus sudah nggak kuat, bahkan dia punya alasan untuk tinggalkan Tuhan. Tapi dia katakan apa? Sekalipun dagingku, ya kan, habis lenyap. Sekalipun habis lenyap, tapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah lepas daripada. Manusia boleh mengecilkan kita, manusia boleh meninggalkan kita, manusia boleh menjelekkan kita, manusia boleh memfitnah kita, manusia boleh buat apa saja dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Kita punya Yesus yang lebih besar. Bahkan sejauh kedalaman apapun, Dia mampu untuk melihat kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Hari ini, apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi masalah? Jangan keluar dari Bethlehem. Amin. Jangan pernah mengambil sikap yang sama seperti Elimelek dan keluarganya. Karena mereka hanya melihat secara kasat mata. Mereka hanya melihat menurut pandangan mata mereka. Tapi mereka tidak melihat apa yang sedang Tuhan sediakan bagi keluarga. Kan ada lagunya kan? Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Dia ada dalam setiap persoalan kita. Dia ada dalam setiap penderitaan kita. Yesus ada dalam setiap tetesan air mata kita. Sekali lagi, Dia sanggup buka jalan bagimu. Bahkan di saat tidak ada jalan sekalipun, Dia sanggup buka jalan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tinggalkan Tuhan? Tidak ada. Amin. Tidak ada. Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya ketika Dia hendak naik ke sorga. Dia katakan, tinggallah engkau di tempat ini dan jangan pernah keluar, jangan pergi kemana-mana, tapi tinggallah engkau di tempat ini sampai nanti engkau menerima janji yang aku pernah sampaikan kepadamu. Haleluya. Dan ketika murid-murid itu mereka menantikan janji Tuhan di tempat di mana yang Tuhan sampaikan, maka mereka mengalami yang namanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kekuatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa murid-muridnya dipakai dengan luar biasa. Tuhan menyertai dengan luar biasa. Bahkan orang sakit ketika hanya kena dengan bayangan saja mereka bisa sembuh. Ya, ketika Petrus berdiri satu kali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Jangan keluar, jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun engkau ada dalam kondisi yang pelik sekalipun, berat sekalipun, sepertinya orang cuek, orang tidak peduli dengan saya mau katakan, mata Tuhan tertuju bagimu dan Dia sangat peduli atas hidupmu. Pilihannya adalah cuma satu, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Jangan mudah digeser, jangan mudah ditawarkan oleh apapun, tapi tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Karena hanya orang-orang yang setia ada untuk menantikan janji Tuhan, dialah yang akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Elimelek dan keluarga mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat baik belum tentu di pemandangan Tuhan itu baik adanya. Apa yang di pemandangan mata kita itu sejahtera belum tentu di pemandangan mata Tuhan itu mensejahterakan kita. Tapi sekalipun hari ini yang kita lihat pahit atau yang kita lihat sukar bagi kita hari ini, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan itu. Amin. Haleluya. Tuhan sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan dari yang lemah menjadi kuat. Tuhan sanggup mengubahkan dari yang sedang bersedih dengan sukacita. Amin. Amin.
Tuhan sanggup membuatnya dari yang tidak berdaya. Tuhan angkat menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Hari ini engkau berdoa oleh karena persoalan masalahmu. Tapi saya mau katakan, Tuhan mampu menyelesaikan bagimu. Ya. Jangan keluar, jangan tinggalkan kasih karunia Tuhan bagimu. Yesus berkati kita dengan firman-Nya.